Sekarang saya akan mendaftar sebagai user dengan registrasi nama lengkap Lavada, email lavada@gmail.com, masukkan alamat Sejen Triharjo Sleman, Jakarta, lalu masukkan nomor HP, lalu buat password, lalu daftar, lalu kita coba login menggunakan email Lavada. Sudah bisa masuk, lalu kita akan mencoba membuat toko, nama toko, Lavada, deskripsi, Lavada lalu pilih logo toko, pilih provinsi, lalu pilih kota, lalu pilih kecamatan, isi kelurahan, Triharjo, simpan toko sudah dapat disimpan, lalu kita mencoba untuk menambahkan produk. Nama produk, misal Centella Ampol, kategori kosmetik, merek Skin 1004, lalu deskripsi, ampul ya. Harganya misal 89, berat 100, stok kita isi 12, lalu masukkan produk, gambar produk, sini sudah diisi semua, lalu simpan. Produk sudah dapat tersimpan di toko Lavada. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya. Ini tampilannya untuk view header dan menu. Ini untuk mendaftar. Ini halaman register untuk mendaftar akun. Ada nama lengkap, email, alamat, no HP, password, dan konfirmasi password. Lalu daftar. Jika belum punya akun, ini yang belum punya akun ya. Lalu login. Ini untuk login pembeli, terdapat email, password, lalu tambah toko,
Untuk mendaftarkan toko baru, ini form nama toko, deskripsi, logo toko, ada provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan ini function untuk provinsi, seperti provinsi, kecamatan, seperti drop down. Lalu ini untuk mengirim permintaan ajak pos ke server. Lalu ini dashboard toko. Ini untuk button menambahkan toko. Ini tampilan untuk toko yang sudah ditambahkan. Ini untuk mengunjungi toko, button edit dan hapus. Lalu untuk mengelola produk, terdapat produk saya, barang terjual, tambah produk dan keluar. Manajemen produk, jika belum ada produk akan terdapat notifikasi ini, belum ada produk yang ditambahkan. Lalu ini tampilan untuk produk yang sudah ditambahkan. Dan ada button hapus. Lalu ini untuk menambah produk, halaman untuk menambah produk, terdapat nama, form nama, kategori, merek, deskripsi, harga, berat, stok, foto produk. Lalu ke controller. Nah, ini untuk mengambil data. Ini validasi password. Lalu ini untuk menyimpan datanya. Ini tadi function register. Lalu ke function login. Ini jika memang atau password salah atau terjadi error. Ini jika akun non-aktif atau belum aktif akan terdapat notifikasi akun Anda belum aktif. Lalu function logout. Ini function edit profile. Lalu lanjut ke model. Untuk mengambil satu toko berdasarkan ID pembeli. Ini untuk mengambil semua toko milik pembeli. Ini untuk menambahkan data toko. Ini mengambil function get ID toko, mengambil toko berdasarkan ID toko. Function count by pembeli, menghitung jumlah toko yang dimiliki oleh pembeli. Lalu function get by ID, mengambil data toko berdasarkan ID toko. Function update, untuk update data toko berdasarkan ID. Lalu function pembeli, sudah punya toko, untuk mengecek apakah pembeli sudah mempunyai toko. Lalu function delete, untuk menghapus toko berdasarkan ID. Lalu selanjutnya ke pembeli model. Ini untuk mengambil seluruh data pembeli. Ini untuk mengubah status aktif atau non-aktif dari pembeli. Function delete pembeli, menghapus data pembeli berdasarkan ID. Function get by ID, mengambil data pembeli berdasarkan ID. Lalu function update, melakukan update data pembeli berdasarkan ID. Function check email, mengecek apakah email sudah terdaftar atau belum. Function insert, menambahkan data pembeli baru ke database. Function update session, untuk menyimpan atau memperbarui session ID untuk keperluan validasi sesi.
Lalu function get by session mengambil data pembeli berdasarkan session ID yang tersimpan. Lalu function check session valid mengecek apakah session yang aktif sesuai dengan session yang tersimpan di database. Nah, selanjutnya untuk fitur Raja Ongkir, pertama di sini kita akan masuk ke halaman checkout terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa menemukan produk, kemudian ke halaman checkout. Nah, di sini kita akan memilih alamat untuk pengirimannya. Nah, di sini bakal muncul seperti ini pilihan untuk pengirimannya. Nanti yang dipilih akan terhitung ke ongkos kirim di sini. Kita akan pilih reguler. Nah, ini akan masuk ya dan akan ditotalkan di sini. Selanjutnya untuk kodenya di sini saya menambahkan library Raja Ongkir. Nah, di sini terdapat fungsi-fungsi utama yaitu get provinsi untuk provinsi, get kota untuk kota, dan cek ongkir. Nah, selanjutnya saya juga menambahkan di controller checkout. Sini saya menambahkan function cek ongkir. Di sini gunanya untuk menjembatani antara tampilan library. Di sini gunanya untuk menjembatani antara tampilan dan library. Di sini ada endpoint untuk memanggil provinsi, kota, kecamatan, dan satu fungsi cek ongkir yang menerima data berat dan tujuan untuk mengembalikan biaya kirim. Selanjutnya untuk view-nya, di HTML-nya saya menambahkan seperti ini. Untuk drop-down provinsi, kota, dan kecamatan. Untuk cek ongkir dan memilih provinsi, kota, dan kecamatan. Nah, seperti ini. Dan di bagian sini saya juga menambahkan Ajax-nya. Nah, di sini pertama ada Ajax untuk drop-down provinsi ke kota, ada drop-down kota kecamatan, dan untuk hitung ongkir. Oke, selanjutnya untuk fitur Mitrans. Nah, di sini kita akan ke halaman checkout terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada tombol bayar sekarang. Ini total tagihannya, kita bayar sekarang. Nah, total tagihannya akan muncul di pop up seperti ini. Kita akan mencoba dengan CA. Nah, ini kita copy, lalu kita akan coba di Mitrans Payment Simulator. Oke, di sini kita paste. Nah, di sini akan muncul untuk total pembayarannya. Kita bayar. Nah, ini kita akan cek status. Nah, di sini pembayaran berhasil. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan kodenya. Pertama, saya akan menambahkan library untuk kodenya pertama saya menambahkan di library Mitrans. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi Mitrans, server key, dan mode sandbox, menyediakan fungsi untuk membuat snap token, menerima notifikasi pembayaran, dan cek status transaksi. Selanjutnya, saya juga menambahkan di controller checkout, saya menambahkan function token. Ini fungsinya untuk menerima data checkout, menyimpan subtotal ke database, membuat order ID unik, meminta snap token ke Mitrans yang akan digunakan di front end untuk menampilkan pop-up pembayaran dan mengirimkan token ke front end dalam format JSON. Selanjutnya, saya juga menambahkan di view checkout ini di view checkout.
Ini fungsinya untuk memuat library SnapMitrans di browser dan menggunakan client key agar bisa memunculkan pop-up pembayaran saat checkout. Selanjutnya, saya sudah masuk sebagai Bilqis Salma. Sebelumnya teman saya sudah pernah membeli barang. Kita sekarang akan melihat ke histori pemesanan. Ini adalah histori pembelian dari akun Bilqis Salma, yaitu Dio Rivera Short Belted Shirt Dress. Pesanan sudah dapat terlihat di sini, sudah masuk. Selanjutnya ke kodenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya. Ini untuk tampilan riwayat pemesanan atau histori pembelian. Jika belum ada riwayat pemesanan akan dapat tulisan belum ada riwayat pemesanan. Lalu ini untuk tampilan ketika barang sudah dibeli. Ini tampilannya. Lalu ke controller riwayat. Nah, ini untuk ketika belum login atau user belum terdaftar, ingin melihat riwayat, tidak bisa, akan redirect ke login. Lalu ke subtotal model. Di sini untuk menyimpan data ke tabel subtotal. Lalu ini untuk mengambil function getPay pembeli. Untuk mengambil subtotal berdasarkan ID pembeli. Lalu function getRiwayat with detail untuk mengambil detail riwayat pemesanan berdasarkan ID pembeli. Nah, ini untuk mengambil detail produk dari pemesanan. Lalu pemesanan model. Ini untuk function simpan pemesanan. Untuk menyimpan data pemesanan. Lalu function simpan detail. Untuk menyimpan detail pemesanan. Lalu get pemesanan by ID. Untuk mengambil data pemesanan berdasarkan ID pemesanan. Lalu function get detail by pemesanan. Untuk mengambil detail produk dari satu pemesanan berdasarkan ID pemesanan. Function get riwayat by user. Ini untuk mengambil seluruh riwayat berdasarkan ID pembeli. Oke, selanjutnya di sini tampilan awal terdapat poster voucher yang bisa digunakan. Nah, sini kita akan mencoba vouchernya, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini kita pertama tambahkan produknya terlebih dahulu. Nah, setelah kita tambahkan, kita menuju halaman checkout. Nah, di sini terdapat fitur voucher. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan vouchernya. Nah, di sini ini sudah berhasil ya. Jadi, ini terpotong 50% dari total harga sebelumnya. Selanjutnya, untuk kodenya pertama saya membuat model seperti ini. Nah, di sini fungsinya untuk menerima kode voucher dari controller, mencari data voucher di tabel voucher berdasarkan kolom kode kupon, dan mengembalikan hasil jika ada atau nol jika tidak ada. Nah, selanjutnya saya menambahkan di controller checkout function seperti ini. Nah, ini ada function check voucher. Nah, ini fungsinya untuk menerima input kode voucher dari front end, memanggil model untuk mengecek apakah voucher ada di database, dan mengirimkan respon JSON. Jika valid, status sukses, dan nilai diskon masuk ke dalam jumlah diskon, dan jika tidak valid, maka status error dengan pesan. Selanjutnya saya menambahkan di view-nya.
Nah, saya menambahkan di view checkout seperti ini. Ini fungsinya untuk menyediakan input agar user bisa memasukkan kode voucher. Tombol gunakan akan memanggil fungsi JavaScript untuk mengirim kode ke controller check voucher dan menampilkan hasil. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan histori barang yang telah terjual. Saya akan masuk sebagai Shesha. Nah, karena saya sudah membuat toko dan beberapa produk, tadi teman saya juga sudah membeli barang di toko ini. Nah, saya terdapat 2 produk ini. Sekarang saya akan memperlihatkan barang yang telah terjual. Ini adalah barang yang telah terjual yang dibeli oleh teman saya, Bilqis Salma, tanggal 31 Juli 2025. Seharga 58 juta. Selanjutnya untuk kodenya, selanjutnya kita ke kode history penjualan. Ini tampilan dari history penjualan saya. Ada produk saya, barang terjual, tambah produk, keluar. Ini untuk riwayat penjualan. Tampilan riwayat penjualan. Histori penjualan lah. Selanjutnya controller toko. Ini function history, maaf. Function history berdasarkan ID toko. Lalu ke toko model. Ini history memakai function getById untuk mengambil data berdasarkan ID toko. Lalu produk model history memakai function getPenjualanByToko berdasarkan ID toko. Ini untuk mengambil data penjualan berdasarkan ID toko.